Sekarang saya berbicara tentang topik yang kedua, pendidikan khusus pengacara perbankan. Nah, rekan-rekan, juga ini merupakan sebuah pengalaman empirik ya, bahwa selalu saja ada advokat yang nekat menangani kasus-kasus perbankan, tetapi sekali lagi penguasaan ilmu perbankan, pemahaman tentang dunia bank itu dangkal sekali. Dan apa yang terjadi di dalam kenyataan, di dalam prakteknya, yaitu selalu merugikan klien gitu. Ya, terakhir misalnya saya pernah ketemu seorang banker, ya, seorang owner dari sebuah bank yang punya masalah BLBI, ya, yang ditangani, dibela oleh seorang advokat umum, tapi hasilnya apa? Malah hancur. Sekarang yang bersangkutan itu malah dinyatakan sebagai punya utang terkait dengan BLBI itu pada negara 4,5 triliun lebih gitu ya. Nah, padahal perihal BLBI sendiri misalnya itu benar-benar ini saya jadikan modul ya, karena betapa penting untuk memahami itu, karena BLBI ini sampai sekarang kan belum selesai ya. Ingat di zamannya Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam, beliau menjadi ketua Satgas BLBI ya. Dan ini tanpa mengurangi hormat saya kepada Profesor Mahfud MD, ketika orang ini banker tadi yang saya ceritakan itu appeal ke beliau, beliau pun menjawab bahwa saya nggak tahu perbankan gitu, saya nggak mengerti masalah perbankan. Bayangkan, itu padahal beliau adalah seorang profesor hukum dan seorang ketua Satgas BLBI. Itu cerita dari owner bank ini. Ya, nah lawyernya itu dipakai, dia hanya formalitas untuk tanda tangan. Tapi sekali lagi apa yang terjadi? Kehancuran. Nah, oleh sebab itu saya menghimbau kepada semua teman-teman profesional, terutama advokat, konsultan perbankan, ya, jajaran direktur bank-bank, ya, terutama direktur kredit atau manajer kredit, itu tuh, yuk meningkatkan keahlian, meningkatkan kedalaman ilmu soal bank. Ya, saya menulis sebuah buku modul yang setebal ini, ya, Credit Analysis dan Bad Debt Solving. Sekali lagi, buku-buku saya ini pun saya nggak tulis menjadi sebuah buku untuk saya jual, karena sekali lagi saya merasa tidak optimis kalau toh misalnya ini saya jadikan buku lalu saya jual secara umum. Sekali lagi, tanpa merasa GR, bisa saja buku saya itu menjadi bestseller. Ya, tetapi apakah benar yang membaca itu bisa menyerap dengan maksimum? Tapi kalau teman-teman para profesional mau belajar di kelas saya di pendidikan khusus pengacara perbankan, kan berbeda. Dapat buku modul, ya, lalu membaca bersama, lalu mendalami bersama, langsung berdiskusi, berdialog, bahkan berdebat dengan saya. Sehingga buku yang setebal ini di dalam waktu yang singkat itu dapat terserap dengan lebih cepat, lebih efisien, lebih efektif. Ya, kenapa seperti itu? Karena belajar secara terapan, ya, itu berbeda dengan belajar di kelas kuliah-kuliah yang teoritis itu. Ya, belajar terapan ini benar-benar empirik pendekatannya, ya, dan kemudian penguasaan kita secara teori itu betul-betul harus teruji di dalam praktek itu bagaimana. Nah, modul-modul yang semacam ini saya tulis itu berdasarkan pengalaman praktek, pengalaman empirik bertahun-tahun menjadi bank lawyer, gitu ya. Nah, karena itu sekali lagi saya menghimbau teman-teman, kalau mau menjadi praktisi yang spesialis, ya, praktisi di bidang hukum ekonomi khususnya, karena di zaman modern itu sekali lagi menjadi seorang spesialis itu relatif kompetitornya sedikit, ya. Teman-teman kan harus menyadari, terutama yang dari advokat ini, sudah betapa banyaknya, ya, jumlah advokat itu seperti oversupply, terutama di kota-kota besar itu, ya, semua begitu mudah orang menjadi advokat, ya. Tetapi bagaimana kalau teman-teman menjadi seorang advokat yang spesialis, pasti itu kompetitornya jauh lebih sedikit, ya. Dan kalau menurut hukum supply and demand, ketika supply-nya terbatas, ya pasti demand-nya tinggi dan harganya akan lebih mahal daripada kalau oversupply. Ya, jadi saya mengajak teman-teman advokat umumnya, ya, dan tapi juga
mereka profesional di bidang perbankan, ya legal officer bank, manajer kredit dan sebagainya, yuk kembali mau lebih belajar lagi untuk meningkatkan skill dan pengetahuan di bidang perbankan. Di pendidikan ini juga tidak kurang dari beberapa doktor ya sudah mengikuti. Nah, maksud saya adalah kalau yang level doktor saja mau belajar, ya. Nah, apalagi teman-teman yang S2, S1, please jangan segan, jangan telat, ya. Yuk belajar untuk menjadi lawyer spesialis di dalam hal ini, lawyer spesialis perbankan. Bisnis bank dari dulu sampai kini terus marak dan berkembang pasti, tempat orang menabung dan berutang, kepercayaan